Hai Virgo, untuk reading kali ini kita akan ngebahas tentang energi gerhana pada tanggal 30 April dan 16 Mei. Efek gerhana itu bisa terasa dalam kira-kira waktu 3 bulan sampai setahun ke depan ya. Oke, kita akan lihat tema besarnya dulu. Oke, ini berbicara tentang sebuah buku ya. Buku itu ibaratnya ada sesuatu yang terbuka, sebuah jawaban. Bisa juga teman-teman belajar sesuatu atau sekolah lagi untuk mengupgrade diri teman-teman. Ini bicara tentang surat. Bisa surat elektronik, bisa sebuah kabar yang teman-teman tunggu, atau bisa juga suatu kabar yang kalian nggak duga atau dari orang kalian yang nggak duga. Yang ini berbicara tentang anak, bisa bicara tentang hubungannya beneran sama anak gitu ya. Kalian mau punya anak, atau ada orang yang sifatnya kekanak-kanakan. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang di sekitar kamu. Kita akan lihat tarotnya. Oke, energi kamu diwakili dengan Ace of Pentacles, sebuah awalan yang baru, sangat mungkin berhubungan dunia fisik kita, dunia material kita ya. Bisa jadi hubungannya sama karir, bisnis, tapi nggak berhenti di situ aja. Maksudnya saya mengartikan pentacles itu bisa jadi semua yang ada di dunia fisik kita gitu, selama itu kelihatan sama mata kita, kita bisa lihat, bisa sentuh gitu. Itu saya melihatnya diwakili sama pentacles gitu ya. Jadi kalau sesuatu awalan baru itu, Ace of Pentacles nggak bicara tentang karir finansial aja, tapi mungkin juga ada orang-orang baru atau hubungan baru ya. Tapi lebih berat ke arah karir finansial, materi. Lalu energi yang dihadirkan semesta melalui gerhana kali ini buat kamu adalah Three of Cups. Three of Cups, Three of Cups itu bicara tentang perayaan, sesuatu waktu yang menyenangkan bersama orang-orang yang kita sayang gitu, orang-orang yang kita sukai. Bisa juga semesta akan memberikan suatu kondisi pada teman-teman yang layak untuk dirayakan gitu ya. Misalnya pernikahan, misalnya naik jabatan, misalnya teman-teman mencapai suatu goal apa, uh, bisa juga kayak teman-teman mengapresiasi diri teman-teman gitu ya. Misalnya kayak gue punya target nih mau turunin, misalnya mau turunin 10 kilo dalam 3 bulan, kayak terus dalam 2 bulan gitu teman-teman udah berhasil nurunin misalnya 7 kilo gitu, terus teman-teman mau mereward diri teman-teman masing-masing gitu, seperti itu ya. Kayak sesuatu yang perlu dirayakan gitu, teman-teman berhasil, udah dikit lagi nyampe di goal teman-teman. Kenapa energi itu dihadirkan? Di sini ada Queen of Swords, teman-teman perlu jadi orang yang kayak tahu gitu mau ngapain sama hidupnya. Bicara gitu, bicara apa adanya, kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak suka gitu. Bisa jadi selama ini kayak kalian mengatakan sesuatu bukan karena itu beneran yang teman-teman mau katakan, tapi lebih kepada kalian mau menyenangkan orang lain atau nggak enakan gitu ya. Queen of Swords itu juga bicara tentang orang yang kelihatannya dingin atau galak gitu ya, tapi karena itu dia apa adanya gitu. Atau bisa juga tentang mengakhiri sesuatu kondisi, kayak ngekat sesuatu gitu, karena itu kita tahu udah nggak baik untuk diri kita gitu ya. Di sini ada Ace of Wands gitu, kayak kalau misalnya teman-teman punya suatu ide yang selama ini teman-teman kayak gue pengen melakukan ini deh, gue pengen melakukan itu deh, mau nyoba ini deh, tapi nggak teman-teman lakukan karena mungkin takut, atau mungkin teman-teman kayak perfeksionis, atau mungkin takut dijudge orang bilang apa gitu ya. Kayak ini waktunya untuk mulai aja gitu, coba jadi Queen of Swords. Kayak gue tahu apa yang gue mau,
gue akan mengatakan apa yang perlu gue katakan. Selama itu nggak bertentangan sama prinsip gue akan lakukan. Kalau bertentangan sama prinsip gue akan cut atau gue akan bilang gitu. Seperti itu ya. Karena di sini two of wands kayak ini ace of wands ya. Terus di sini two of wands kayak berurutan gitu posisinya, kayak ada progres dalam hidup teman-teman. Ketika teman-teman sudah berani mengambil langkah untuk mulai sesuatu yang baru gitu, teman-teman menatap, ibaratnya kayak teman-teman punya kanvas baru yang kosong yang teman-teman bisa kasih warna atau mau kasih gambar apa aja gitu ya. Kita akan lihat energi oracle-nya. Wow. Lihat. Di sini di Ace of Pentacles-nya itu ada passion. Mungkin ketika teman-teman memulai sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang baru, hasilnya karena Pentacles ya, Pentacles itu progresinya memang yang paling pelan dibanding yang lain, elemen lain, tapi energinya yang paling stabil dan paling reliable. Ketika apa yang teman-teman mau nggak langsung kelihatan gitu hasilnya ya, sabar, karena Pentacles memang prosesnya pelan-pelan. Dan teman-teman, sebenarnya di depan situ kalian sudah di sini cornucopia itu kayak, saya mengartikannya kartu abundant ya, kayak semua ada, semua tercukupi, ada buah-buahan, terus ada cahaya matahari, kayak ini berbicara kayak saya melihatnya sebagai keberlimpahan gitu di outcome kalian, di hasil dari energi-energi ini berproses ya, kalian di ujung sana ada cornucopia, ini kartu keberlimpahan. Jadi kalau proses yang teman-teman lalu itu kayak terasa lama, kayak teman-teman udah mulai nggak sabar, mana hasilnya, kok gue nggak bergerak-bergerak ya, ini suatu pesan dari semesta buat teman-teman kayak sabar. Kalian akan menuai hasil kalian, tapi kayak kalian perlu diproses dulu nih. Dan kalian diminta untuk kayak kuat, itu kuat melalui apa aja proses yang perlu kalian lalui. Dan di sini ada first chakra. First chakra itu bicara tentang rasa aman kita, rasa percaya diri kita. Kayak kita tahu kita perlu napak di bumi, itu ya jangan di kepala kita mulu. Terus kalau misalnya cakra kita nggak seimbang, kita perlu seimbangkan gitu ya. Tahu dari mana cakranya nggak seimbang, misal kayak kita nggak merasa aman di dunia ini, kita nggak merasa stabil, kayak kita punya problem dengan rasa percaya kita sama Tuhan, sama semesta, sama sesama gitu. Itu ciri-ciri cakra pertama nggak seimbang. Caranya gimana? Menyeimbangkan, bisa meditasi, bisa pakai kristal yang berwarna merah, itu setahu saya untuk cakra pertama. Bisa juga dengerin musik-musik untuk menyeimbangkan cakra gitu ya. Tadi saya bilang di reading sebelumnya, kayak saya suka dengerin YouTube yang singing bowl, yang untuk menyeimbangkan cakra gitu deh, cuma teman-teman cari. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya. Lalu ada Door to Romance ya. Mungkin selama ini teman-teman lihat di depan sana itu tuh. Ini angkanya bagus ya, 33, 11 tuh kayak 33 itu kelipatan dari 11. Dan mungkin teman-teman live pad 33 atau teman-teman live pad 11, di depan sana ada Door to Romance dan cornucopia gitu, kayak ada pintu yang terbuka. Mungkin selama ini teman-teman sendiri gitu ya, karena kayak mau healing dulu dari hubungan sebelumnya, atau selama ini hubungannya ketemunya sama orang-orang yang menyakiti kalian. Atau untuk para single nih, kalian akan dibukakan pintu ya, untuk kalian ketemu dengan orang yang sefrekuensi dan bisa saling memberi, saling berusaha untuk hubungan ini, kayak berusaha saling kompromi seperti itu ya. Dan juga ada cornucopia, kartu keberlimpahan. Apapun yang teman-teman mulai dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan.
menghasilkan, tapi teman-teman yang tadi saya bilang sabar dulu dan tetap kuat dengan apapun proses kehidupan yang dihadirkan semesta untuk teman-teman gitu ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.